Welcome back guys to my channel podcast. Kali ini saya akan berjedang ngopi yang ke-14 dan dengan tema sambil menunggu Bu Sri Mulyani untuk transparansi dan akuntabilitasnya di BUMN, karena saya menunggu itu untuk menghitung aset nasional kita ya secara total. Tapi ternyata di website Kemenkeu transparansi BUMN-nya belum ada akses untuk kita tahu seberapa besar profit dari BUMN ini, BUMN mana saja yang kolaps, dan kita pun kaget melihat melihat berita ya akhir-akhir ini bahwa bahkan di BUMN sekelas Garuda ternyata ada sebuah fenomena yang mengejutkan, oligarki yang benar-benar rusak sekali ya, itu rusak banget gitu ya, bener mengerikan, karena sampai seorang dirutnya ya, karena ya pertama diawali dari pengiriman Harley Davidson, akhirnya kebuka semua, ternyata ada oligarki seksualitas di sana ya, faktor seksualitas. hal yang sebenarnya sangat tabu untuk dibahas, dan dari situ dan di podcast sebelumnya saya juga flashback, saya juga sempat mengingatkan kepada teman-teman bahwa selain RUU KPK ada RUU lain yang lebih penting, yaitu RUU PKS dan RUU pelanggaran HAM yang harus segera dituntaskan ya, semuanya berkaitan dengan HAM. Selain HAM ada yang lebih penting lagi teman-teman. HAM itu juga penting, tapi skala prioritasnya itu lebih penting mana antara HAM, antara KPK dan penghapusan kekerasan seksual. Jadi kita akan bingung sebenarnya yang paling penting itu yang mana gitu kan. Kalau menurut saya pribadi yang paling penting itu adalah ya hak asasi manusia ya, yang pertama ya, karena itu menyangkut seorang pejabat tidak hanya merampok uang saja dalam hal materi, bahkan dia bisa untuk merampok nyawa gitu. Dan yang kedua adalah RUU PKS ya, karena RUU PKS ini seorang figur publik itu bisa merampok tidak hanya nyawa lagi, tapi merampok jodoh orang gitu, merampok kesucian tubuh perempuan ya. Jadi merampok perempuan ya, mereka dengan mudahnya merampok, memanipulasi dan ya memperkosa kaum perempuan dengan kekuasaan yang mereka miliki. Dan yang ketiga baru kita ngomong masalah merampok materi. Nah, yang pertama, dan saya untuk podcast kali ini saya akan bahas yang kedua ya, karena yang pertama yang mengenai merampok nyawa itu sudah saya bahas yang kemarin. Sekarang saya akan fokus ke merampok yang bukan materi, yang bukan lagi nyawa, tapi harkat dan martabat kaum ibu ya, perempuan ini yang mereka kedepannya akan menjadi ibu, yang akan melahirkan generasi baru generasi baru yang mungkin bisa jadi lebih baik dari generasi saat ini dan generasi yang lalu, yang saya pribadi mengatakan generasi gagal gitu kan. Karena kita masih berusaha gitu. Tapi itu akan semakin bertambah gagal ketika kita gagal untuk melindungi kaum perempuan ini, ketika budaya patriarki ini makin kuat dan kita gagal untuk melindungi kaum perempuannya. Itu adalah, kalau saya nilai, adalah parameter yang vital ya, bahwa negara ini sedang hancur lebur, menuju ke kehancuran ya, dimulai dari gagalnya sebuah negara untuk melindungi kaum perempuannya. Gagalnya karena kaum perempuan itu ibarat seorang ibu ya, ibarat yang akan melahirkan generasi baru, tapi ketika mereka tidak dilindungi, dimanipulasi, ya kita akan kehilangan generasi baru yang lebih baik lagi, karena kultur itu berkaitan dengan kultur di negara kita akan chaos.
tidak ada etika dan tidak ada moral lagi di sana. Itu adalah korup yang sekorup-korupnya selain materi ya. Itu ketika perempuan dimanipulasi, ketika perempuan diperkosa, ketika perempuan dimanfaatkan dengan dan oleh para pemegang privilege ini, maka itu adalah ya mungkin sudah kebiasaan sejak mereka SMA karena memang negara kita kurang melakukan edukasi kepada perempuan dan laki-laki ketika mereka menjelang akil balik. Kurangnya edukasi itu menyebabkan anomali di dalam kultur masyarakat kita, anomali yang itu sangat bisa akhirnya peradaban kita akan kembali ke zaman, bayangkan ya, ke zaman Nabi Lut gitu. Jadi peradaban kita tidak lagi berada di zaman setelah Rasulullah lahir, tapi kita justru peradaban negara kita kembali ke zaman Nabi Lut. Kalau perampok nyawa itu kita kembali ke zaman Nabi Adam ya, dimana kita ketahui bahwa sesama saudara saling bunuh-membunuh di zaman Nabi Adam kalau masalah nyawa ya. Tapi ketika masalah perempuan itu kita kembali ke zaman Nabi Lut, karena di situ adalah kultur masyarakatnya udah melakukan seks bebas dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan bisa berbagi suami, berbagi istri, mungkin seperti itu. Jadi benar-benar rusak kembali ke zaman Nabi Lut. Saya menggunakan kacamata kenabian karena itu adalah salah satu gambaran sejarah yang bisa saya pahami ya, kenapa Tuhan itu menurunkan nabi-nabi, para pemegang amanah, para pemegang pesan-pesan yang mereka itu dekat dengan Tuhan. Karena memang maksud dari tujuan Tuhan menurunkan mereka, melahirkan mereka adalah supaya peradaban kita itu semakin lama semakin maju. Tapi melihat Indonesia saat ini, ketika kaum perempuannya dibegitukan, tidak ada perlindungan, bahkan rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual tidak juga segera digolkan, padahal itu adalah parameter vital supaya SDM kita itu semakin bertambah baik gitu kan. Karena ya salah satunya adalah ya kalau kita tidak gagal dalam hal itu berarti ya tolong ukurnya adalah ya saya share di sebelum ini di profil Jeda Ngopi sebelum ini, OTW Indonesia menuju bebas psikopat. Karena memang psikopat itu tidak hanya dalam hal merampok nyawa, bahkan merampok kesucian dan harga diri tubuh wanita, tapi juga merampok materi juga. Jadi psikopat itu benar-benar harus sebenarnya ada filosofisnya yang perlu dibedah lagi sih. Jadi psikopat itu tidak hanya dalam hal mengambil nyawa ya, bahkan psikopat itu ketika dia merampok uang rakyat ya itu sebenarnya psikopat. Seharusnya mereka udah dimasukkan ke dalam, bukan ke dalam penjara lagi, tapi ke dalam rumah sakit jiwa. Mereka harus minum, saya tidak tahu kalau obat, apakah mereka mengalami depresi. Mereka malah justru tidak mengalami depresi ya, mereka malah berbahagia dengan uang rampokan itu. Mereka berbahagia ketika mengantangi 1-2 perempuan yang mereka suka gitu kan. Mereka berbahagia memuaskan nafsunya, seperti lagu Riff ya, seperti lagu Riff yang Raja itu, dimana dia diingatkan di situ, andaikan aku jadi raja maka akan terpuaskan semua nafsuku. Sebenarnya itu adalah ciri-ciri pertama psikopat ya. Psikopat mulai dari merampok nyawa, kemudian menggagahi perempuan. Yang ketiga adalah merampok uang rakyat ya. Mereka bahagia seperti Joker itu. Iya, kesadaran kita itu lambat laun akan menjadi distrak gitu kan. Kesadaran kita akan menjadi tanpa arah. Kesadaran kita tuh tidak memiliki nilai lagi. Jadi kita berada di dalam kultur anomali. Mau nggak mau, dengan Jeda Ngopi kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali melihat realita dan membangunkan kesadaran bahwa psikopat itu bisa jadi orang yang sangat kaya, dia tidak pernah melakukan kejahatan gitu kan, tapi diam-diam dia merampok, tapi diam-diam dia menggagahi, tapi diam-diam dia mungkin saja mengerahkan intelijen untuk mempersekusi 1-2 orang gitu kan. Ini sebenarnya adalah orang-orang psikopat. Mungkin dia tubuhnya sehat gitu kan, keluarganya baik-baik saja gitu. Tabungannya banyak, dia terpandang di masyarakat, tapi sebenarnya
ada sesuatu yang menyimpang gitu. Itu apa ya? Kalau dilihat secara detail mungkin iya itu psikopat yang tersembunyi gitu loh. Itu sangat psikopat gitu. Oke, kembali lagi ke laptop ya. Kembali lagi ke Jeda Ngopi yang ke-14. Saya akan fokus ke yang kedua ya, mengenai harkat dan martabat perempuan. Saya akan mengajak salah satu orang perempuan. Ya, saya akan bincang-bincang dengan dia supaya saya nggak monolog. Jadi ya namanya adalah nama samaran aja ya. Saya ingin dia tuh di privasi namanya, karena ini berkaitan dengan privasi juga. Namanya saya pakai namanya siapa ya? Namanya siapa ya? Pakai nama samaran siapa ya, Mbak? Hah? Pakai nama samaran siapa ya? Diva. Anjay, Diva. Diva. Oke, Diva. Terima kasih karena sudah mau saya undang untuk mengisi podcast saya kali ini ya. Diva ini umur tahun sekarang berumur berapa tahun? 27. Jadi termasuk generasi milenial ya. Udah lulus ya, udah bekerja sekarang, udah lulus kuliah guys. Mbak Diva, saya ada pertanyaan nih buat Mbak Diva. Ya buat mengenai ini ada tiga fenomena. Menurut Mbak Diva yang paling prioritas itu yang mana gitu? Yang paling harusnya kita prioritaskan. Yang pertama adalah yang harus kita selamatkan itu yang mana gitu? Ya. Yang pertama adalah menurut aku. Iya, menurut kamu secara subjektif, menurut Mbak Diva secara subjektif. Diri sendiri lah. Sebentar, saya belum utamakan tiga fenomena ini. Yang pertama itu diri sendiri. Kita diri sendiri ya. Pertama adalah nyawa Mbak Diva. Yang kedua adalah kesucian tubuh Mbak Diva. Yang ketiga adalah uang Mbak Diva. Yang paling prioritas yang mana? Apa tadi? Nyawa. Kalau misalkan terancam ya, yang pertama adalah nyawa. Yang kedua adalah tubuh Mbak Diva, kesucian tubuh Mbak Diva. Yang ketiga adalah materi Mbak Diva, kayak uang. Prioritasnya yang paling pertama pasti nyawa kan? Nyawa lah. Ya, yang kedua kesucian tubuh kan? Iya. Yang ketiga baru materi kan? Iya. Iya. Jadi seperti itu Mbak Diva, analoginya yang pertama itu mengenai kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas, itu sebenarnya seperti itu. Yang kedua, rencana undang-undang PKS yang belum juga disahkan, itu mengenai kesucian tubuh Mbak Diva. Terus yang ketiga, RUU KPK, itu baru materi Mbak Diva. Jadi yang seharusnya digolkan pertama kali, yang harus dituntaskan adalah pelanggaran HAM, bukankah begitu? Iya. Iya kan? Emang kedengeran ya? Kok jadi serius gini ya? Enaknya gimana nih Mbak Diva ya? Apa nih, mau bahas apaan emang? Oh jadi gini, ini karena ini masuk kita ke ada banyak sekali kasus ya Mbak Diva ya. Tadi kan Mbak Diva sudah saya sharekan salah satu jurnal saya mengenai korban salah seorang penyintas kekerasan, ya kan. Saya di sini di podcast ini saya ingin memberikan edukasi, memberikan tawaran, memberikan apa ya istilahnya, memberikan tawaran salah satu bentuk pemerkosaan. Mbak Diva tahu ada berapa bentuk pemerkosaan? Mbak Diva melek masalah perempuan nggak? Enggak sih, tapi ya kalau paling taunya kalau lagi ada berita aja atau teman-teman cerita baru ngerti gitu. Kayak misalkan di RUU PKS gitu Mbak Diva melek nggak? Enggak ya? Apa tuh, nggak tahu? Nggak tahu ya? Jadi di RUU PKS itu Mbak Diva, kalau misalkan nanti Mbak Diva menikah, karena nanti Mbak Diva kan perempuan,
Dan juga nanti Mbak Diva pasti akan menikah gitu kan. Jadi ketika Mbak Diva berumah tangga, itu sebenarnya ketika suami Mbak Diva memaksa melakukan kekerasan untuk melakukan hubungan intim atau dan lain sebagainya, itu sebenarnya termasuk dalam salah satu bentuk di dalam RUU PKS, itu termasuk salah satu bentuk pemerkosaan. Jadi namanya istilahnya perkosaan di dalam rumah tangga. Apa Mbak Diva tahu dengan hal ini? Tahu sih, kayaknya waktu itu pernah ada mau dibikin RUU itu ya, nyampe ribut demo-demo itu ya. Tapi nggak tahu jauh sih tentang itu. Maksudnya? Ya udah cuma lihat di berita aja mau ada RUU itu, tapi nggak tahu jadi udah disahin atau belum, nggak tahu. Tapi Mbak Diva tahu kan, nanti kalau Mbak Diva mendapatkan kekerasan dari suami atau gimana, itu bisa dilaporin gitu. Iya kalau RUU-nya sah. Tapi kalau dibahas lebih detail lagi, misalkan Mbak Diva mengalami kekerasan seperti itu, mungkin ngambek ya kan, dilaporin ke polisi dan suami di penjara, misalkan seperti itu. Terus siapa dong yang menghidupi Mbak Diva coba? Ya udah dicerai aja, minta gono gini udah beres. kita juga sebagai cewek jangan cuma ngandelin cowok lah kayak gitu. Kita juga harus bisa berkarya, berkreasi, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa mandiri. Iya, karena ketakutan banyak perempuan ketika ada RUU PKS dan itu disahkan, itu ketakutannya mereka akan mencari duit dari mana, mencari penghidupan dari mana, karena mereka mendapatkan penghidupan selama ini kan dari suami. Kalau suaminya di penjara, mereka dapat duit dari mana? Mereka hidup dari mana? Nah, itu yang kekurangannya Mbak Diva ya. Ini menurut saya guys. Jadi kekurangan di RUU PKS ini yang mengenai perkosaan dalam rumah tangga, itu bagaimana ekonominya diperhatikan nggak, istri-istri yang mendapatkan kekerasan ini, terus bagaimana kelanjutannya gitu, supaya mereka bisa lebih mandiri gitu kan. Mungkin ada pendampingan kan seharusnya dari pemerintah kan buat mereka, ya nggak? Harusnya sih dipikirin sampai ke situ sih. Seharusnya RUU itu dipikirin sampai segitu ya, tapi tidak sampai ke sana ya. Cuma mereka di aspek legalitasnya, di aspek ketegasan hukumnya ya kan, tapi nggak pernah mikirin yang lebih panjang. Gimana nasib ibu-ibu yang suaminya di penjara karena kekerasan ini, misalkan seperti itu ya kan. Terus Mbak Dita tahu nggak sih, selain pemerkosaan dalam rumah tangga, itu ada yang namanya revenge porn. Jadi misalkan Mbak Diva pernah pacaran gitu kan, selfie gitu kan, atau video gitu kan, terus ya video misalkan lagi wewe gitu, wewe terus di video ngewe wik gitu kan, terus padahal Mbak Dita tuh pengen putus. Biasanya ini beberapa kasus ya, perempuan itu pengen putus tapi ternyata laki-lakinya itu mengancam akan menyebarkan konten, akan menyebarkan rekaman mereka. Tahu nggak kasus ini? Nggak sih. Nggak tahu revenge porn berarti ya. Nggak. Jadi sampai karena perempuannya ini pengen putus tapi dipaksa nggak putus. Kalau diputus nanti akan disebarkan. Oh gitu. Di dalam RUU PKS aku belum lihat ini Mbak Dita ada apa enggak, tapi itu bahaya banget. Tapi kan dari penyebaran gambar itu sendiri kan sudah ada hukumnya. Iya, di Undang-Undang ITE ya. Iya. Bisa juga kan dilaporin ke situ. Ya sebenarnya bisa sih, karena salah satu bentuk ancaman ya. Iya sih. Ya kayak Mbak Diva dapat, ya kalau ngomong undang-undang ITE ya kita nggak bisa ngomong itu kan Mbak Diva kan. Soalnya Mbak Diva sendiri pernah dapat SMS pinjaman utang nggak? Spam gitu, spam iya, penipuan gitu, menang undian, menang lomba, itu masih banyak loh. Iya betul. Itu kan yang kena korban sebagian besar itu ibu-ibu PKK, banyak kan, mak-mak lah yang kena. Yang kurang edukasi gitu iya, ya. kurang edukasi, iya. Dan itu tidak ada tindak lanjut dari
pemerintah untuk menangani hal itu. Padahal itu penting banget. Malah yang di ITE itu yang dipakai malah konten menyinggung gitu, masalah SARA, yang dipakai itu malah itunya. Padahal yang penting adalah banyak emak-emak yang tertipu dengan SMS undian, spam gitu. Repot juga ya. Berarti revenge porn bisa dimasukin ke situ ya. Kalau dalam hal penyebaran apa sih? Penyebarannya sih bisa ya, cuman kan yang kasihan kan pihak cewek yang disebarin itu kan. Tapi apakah ada langkah preventif supaya tidak ada revenge porn kan berarti Ya, biasanya ya berarti jangan ngirim-ngirim hal-hal yang seperti itu gitu kan biar nggak disebarin. Oh enggak bukan gitu. Karena ada beberapa apa ya? Mereka bisa melakukan itu karena atas persetujuan perempuannya kan. Biasanya itu pihak berwajib ya yang mendapatkan laporan itu malah menyalahkan perempuan-perempuannya. Kamu sih salahnya sendiri mau foto-foto sama ini, salahnya sendiri mau bikin video sama ini. Udah tahu hubungan seperti itu dilarang. Misalkan kayak gitu. Ya kalau aku sih memang setuju sama statement itu sih. Kalau misalnya ya ibaratnya nggak ada asap kalau nggak ada api lah. Kalau misalnya itu cewek juga nggak ngirimin gambar-gambar kayak gitu, nggak mau nurutin kayak gitu kan juga nggak bakalan ada hal seperti itu gitu loh. Kalau menurut aku. Enggak, sebagian besar tuh yang bukan gambar-gambar ceweknya itu. Kalau cewek-ceweknya sendiri sih nggak masalah aku rasa. Sebagian besar tuh yang ketika mereka wi-wi Terus di video. Ya udah yang ceweknya juga mau di video, kecuali memang ceweknya nggak tahu ya, nggak mau, harusnya sih nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau memang dari awal ceweknya juga tahu, ya udah emang kesalahan dari kedua belah pihak dari awal gitu loh. Kecuali emang diem-diem nih kameranya tersembunyi lah atau apa kayak gitu kan, itu kan nggak boleh, privasi kan sebenarnya. Iya, bagaimanapun itu privasi. Tapi kalau ada ancaman seperti itu kan udah termasuk ancaman. Sebenarnya bisa bisa dicegah kan kalau ceweknya berjaga-jaga untuk tidak seperti itu kan. Iya. Cuan. Jadi revenge porn ini kesalahan ceweknya atau oke gitu Mbak Diva ngomong kesalahan ceweknya. Kenapa ceweknya bisa melawan kesalahan seperti itu? Pasti ada kesalahan lagi dong di balik itu semua. Ya. Kesalahan edukasi kan dari orang tuanya atau dari sekolah. Bisa jadi. Iya kan? Atau mungkin juga dia melakukan atas dasar yang kebanyakan sekarang ini kan atas dasar cinta gitu loh, dimana mereka itu hanya menggunakan hati tanpa pakai pikiran gitu kan. Oh, iya. Jadi ya udah yang cowok minta apa aja ya dia mau aja gitu kan. Jadi gimana dong cara supaya dia tidak memakai hati gitu? Ya nggak bisa, takdirnya cewek emang lebih banyak pakai perasaan daripada pakai otaknya. Tapi kalau misalnya dia masih mau kontrol ya bisa. Jadi edukasi nggak bisa ya? Diedukasi balik lagi ke diri masing-masing orang kan. Oh iya. Dia mau menerima atau enggak kayak gitu kan. Oh iya, soalnya pakai perasaan ya. Yang kasihan adalah jodohnya ya. Ya dirinya sendiri dan jodohnya juga. Anjir. Calon suaminya yang bakal sengsara ya, yang bakal stresin. Berarti kurang edukasi aja ya berarti ya. Menurut kalau misalkan diedukasi mengenai perjodohan gitu gimana? Diedukasi mengenai pencarian cinta sejati gitu bisa nggak ya? Karena fenomena revenge porn, pembalas dendaman dengan pornografi itu sebenarnya kesalahan juga sih dari perempuan tidak bisa menjaga diri dan laki-laki tidak punya otak, tidak punya kontol. Karena laki-laki kontol, tolol gitu kan. Maaf. Karena laki-lakinya tolol tidak
tidak tahu kalau itu anak orang, dia punya masa depan gitu kan, tidak berpikir panjang kebanyakan teman-teman seperti itu, iya nggak? Ya kan mungkin kalau dari pihak cowoknya karena dia sakit hati digituin, nggak terima juga kan. Jadi mungkin bisa jadi kayak gitu kali ya. Jadi fenomena ini seharusnya kalau dibahas lagi, sebenarnya revenge porn itu bisa ditarik lagi bahwa sebenarnya itu bisa men-trigger teman-teman kan, men-trigger teman-teman di pemerintahan ya untuk memberikan edukasi seks kan seharusnya. Harusnya sih bisa ya, jadi ngarahin dari pihak apa ya, ibaratnya orang-orang yang berpotensi sebagai korban itu ya jaga diri lah, hati-hati kalau memang kedepannya nggak mau kejadian kayak gitu ya memang harus dicegah dari awal ya. Kalau menurut Kak Diva sekarang ini gimana mengenai edukasi seks seperti itu? Apakah Kak Diva sepakat kalau itu masuk ke dalam kurikulum di sekolahan mulai sejak SMP ketika teman-teman menduduki masa akil balik itu? Apakah itu penting? Kalau kurikulum kayaknya enggak deh. Kenapa? Kayak lebih ke apa ya, ekstra aja sih, pelajaran ekstra aja sih kalau ke kurikulum. Iya, kayak iya. Soalnya itu kayaknya masuk deh ke kurikulum. Itu kurikulum PPKN deh ya, tapi kayaknya nggak cocok juga ya. Nanti dikiranya mengajarkan hal-hal yang seperti itu sih, walaupun tujuannya kan memang preventif kayak gitu ya, tapi ya supaya enggak, karena mungkin kurikulumnya kurang tepat aja. Kita belum memformulasikan kurikulum yang tepat gitu kan untuk edukasi seks. Dikiranya edukasi seks itu mengajarkan yang begituan. Ya kalau buat orang yang otaknya ceper kayak gitu kan nanti malah dikiranya oh gini ya, oh berarti aku boleh kayak gini tapi harus kayak gini. Kayak gitu kan nanti malah justru menimbulkan hal-hal yang lain juga. Ya kontroversial gitu kan. Ya. Iya. Untuk saat ini mending secara apa ya? Istilahnya kultural ya, bukan formal ya. Iya, jadi lebih sebenarnya sih ke BK gitu ya, bimbingan konseling gitu ya, kayak BK. Kayak gitu. Jadi emang kayak dari diri sendirinya harus dikuatin dulu arahan buat kayak bimbingan konseling untuk apa sih maksudnya, kesadaran diri lah kayak gitu. Kalau itu udah kuat, itu terus nanti mau ada sex education lah dan segala macam buat preventif kayak gitu nggak masalah sih. Karena emang sia-sia ya kayak kalau kita membuat sebuah undang-undang yang tujuannya cuma untuk menghukum ya kan, padahal yang paling penting adalah kita harus mengedukasi ya nggak sih, harus memberikan pemahaman kan ke mereka kan. Iya, bukan bagaimana menghukumnya, karena emang orang tua pun, karena Kak Diva tadi kan ngomong sendiri kalau Kak Diva ngomong kalau orang tua sekarang beda banget sama orang tua dulu ya kan. Ya karena kan orang tua zaman dulu itu kan juga nggak pernah muda di zaman sekarang gitu loh. Yeah. Dan zaman sekarang sama zaman dulu itu kan juga dari moral, etika orang-orang juga udah bergeser jauh. Dan mereka tabu untuk ngasih tahu anaknya gitu ya. Iya, kayak gitu. Padahal sebenarnya juga penting sih buat di zaman sekarang. Karena melihat moral yang semakin tidak terkontrol ya. Seperti kembali ke zaman Nabi Lut gitu ya. Itu zaman apa tuh? Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu emang zaman apa? Aduh. Baca aja Mbak Diva. Yang aku tahu zaman Nabi Lut itu zaman dimana banyak apa ya, sesama jenis kali ya. Enggak, seks itu juga bebas juga iya. Gitu kan. Akhirnya banyak fenomena LGBT gitu kan. Karena karena aku lihat teman-teman yang LGBT ini sebenarnya mereka mengalami ada sesuatu di dalam psikis mereka yang ditahan. Akhirnya mereka mengalami, bukan cuma dari lahir loh ya. Kebanyakan kan ngakunya kan ini karena memang aku begini, memang. Tapi juga ada beberapa yang dia dulunya itu korban gitu, jadi kayak
entah trauma sendiri kayak atau trauma apa gitu kayak ya, gitu dia trauma jadi karena- kayak gitu ke orang lain gitu sih, ada juga sih yang gitu katanya. Iya, karena faktor psikologisnya juga ada. Ada yang sampai mengalami ya kelainan seksual karena ditahan terlalu lama. Bahkan orang yang di penjara kan, kalau Kak Diva pernah dengar, orang di penjara kan rawan kelainan seksual, akhirnya kan. Ya gimana, mungkin mereka mikirnya ya namanya kebutuhan biologis orang ya, manusia, dan adanya itu juga ya mungkin kepepetnya kayak gitulah. Ya mungkin ya Lama-lama karena- akhirnya lebih sih. iya mungkin. Ya gitulah. Jadi ada dua, yang pertama adalah fenomena perkosaan di dalam rumah tangga, yang kedua adalah yang kedua adalah revenge porn. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang aku lihat ya, yang aku lihat dari kasus beberapa tahun sebelumnya, kayak misalkan mahasiswi UI yang sampai hamil itu loh. Itu kan dilakukan oleh budayawan, dia kan juga dosen juga di situ, karena akhirnya kan dikeluarkan dari UI ya. Sampai hamil, bayangin coba. Dan orang-orang, ada beberapa ada beberapa netizen yang aku lihat di IG yang membela dia. Apa salahnya? Itu kan suka sama suka. Tahu nggak di mana letak kesalahan? Itu dijadikan pembelaan. Psikopat beneran nggak? Gimana ya? Ya emang dari ceweknya juga mau sih. Gimana dong? Ya salahnya ya kalau secara agama sih harusnya kayak nikah dulu kali ya. Iya. Masalahnya itu dia adalah muridnya konon katanya muridnya Rendra, W.S. Rendra, seorang penyair. Siapa? Terus muridnya W.S. Rendra. Siapa tuh? Nggak tahu. Terus juga komunitas, banyak orang-orang baik di sekitarnya, orang-orang ya yang terkenal lah, populer di negeri ini, kayak Gunawan Muhammad. Dan teganya dia menggunakan privilege itu untuk menggagahi mahasiswinya. Padahal dia udah punya istri loh, bayangin nggak? Kasian nggak sih istrinya? Ya kasihan banget sih sebenarnya, apalagi kalau udah punya anak gitu ya. Udah punya anak loh, bayangin coba. Sebenarnya bahkan malah di kantor aku sendiri juga pernah sih kejadian kayak gitu. Di kantor ya? Di kantor, jadi ceritanya manajer ini nih udah punya istri, punya anak gitu kan. Gila. Tapi waktu itu posisi memang beda kota nih, karena waktu itu juga lagi ada penambahan kantor, buka cabang baru, dan kebetulan dia itu si cowok ini nih dijadiin manajer di tempat yang baru itu gitu kan. Sedangkan anaknya itu kan masih kecil tuh, TK-nya, jadi masih kalau dipindahin tanggung kan, nunggu setahun lagi kalau mau pindah sekalian gitu. Jadi akhirnya kayak beda kota selama setahun gitu lah. Nah terus tuh ada teman aku, dia itu ya dideketin lah kayak gitu, sampai akhirnya diajak pacaran dan akhirnya hamil Astagfirullahaladzim. kayak gitu. Kok saya jadi sobat gurun guys? Cuman terus ya karena apa ya, tapi nggak tahu ya, kebetulan itu juga entah keguguran beneran atau di belakangnya ada maksudnya disuruh digugurin juga nggak tahu sih. Tapi pokoknya akhirnya tuh nggak nyampe melahirkan gitulah, nggak nyampe hamil gede kayak gitu. Jadi terus kayak ya udah kasusnya stop gitu, dan si cewek ini juga mau laporin ke hukum juga udahlah, dia kayak udah pasrah aja gitu kan. Kayak gitu, jadi ya Apalagi udah bos ya. stop gitu. Uangnya banyak.
Ya gitulah. Berarti seharusnya ada, kalau ngeliat suami-suami kayak gitu, kesalahannya di mana dong? Salahnya dari dia sendiri, nggak bisa ngontrol kali ya. Bahkan nyampe gini loh, setelah kasus itu pun kan terus akhirnya si cewek ini nih yang dihamilin itu kan akhirnya resign tuh, udah kan. Dan ternyata aku dengar lagi nih cerita kalau dia itu ya setelah yang cewek ini resign gitu, dia kayak yang lain padahal posisi itu kalau kayak sekarang nih istrinya padahal udah satu kota nih kayak gitu, tapi dia tetap kayak gitu, cuman nggak nyampe kayak dulu macarin gitu kan. Kalau dulu kan macarin cuman satu cewek doang, kalau ini malah nggak, malah kayak lebih parah menurut aku. Jadi kayak ya udahlah, dia tuh kan dia tuh kebetulan manajer tuh, jadi dia tuh kayak manggilin anak yang emang dia mau kayak gitu, suruh ke ruangannya, dimana di ruangan itu nggak ada CCTV gitu kan. Jadi terus nah dia kayak pakai kekuasaannya, terus juga pakai ruangan itu yang kebetulan kurang terkontrol kayak gitu kan. Jadi terus dia kayak ngerasa bebas di situ, ya dia ngelakuin kayak gitu di ruangan itu gitu loh. Dan itu nggak cuma sama satu dua cewek gitu, tapi ya udah random aja yang dia kiranya lagi yang dia suka gitu. Iya kayak gitu. Kayak fenomena gunung es Garuda ya. Kenapa? Iya kan? Iya gitu sih. Anjir. Berarti gini krisis beneran ya. Banyak. Kenapa? Jadi banyak banget guys ternyata koruptor di negeri ini. Kalau kalian cuma mengharapkan KPK, bullshit. Kalian tidak KPK kalau kalian sendiri ternyata ngewek sama perempuan yang belum kalian nikahi, ya kalian korup banget gitu loh. Jangan teriak-teriak KPK. Bunuh apa? KPK mati, dibunuh oleh ini, bodoh amat. Ini udah jadi kultur di masyarakat. Korup banget, sekorup-korupnya ketika kaum perempuan dibegitukan. Itu adalah prioritas kedua ya. Prioritas ketiga baru kita ngomong soal materi. Kalau saat prioritas 1 sudah dituntaskan dan prioritas 2 sudah diedukasi dengan baik dan dituntaskan, baru kita ngomong ke prioritas ketiga. Kenapa dari podcast sebelumnya saya utarakan selesaikan dulu kasus HAM. Yang kedua baru segera sahkan rancangan undang-undang PKS, karena itu penting banget. Banyak korban dan itu adalah kaum perempuan, bahkan sekarang jadi kultur anomali di masyarakat. Ngewe itu suka sama suka loh, itu sekorup-korupnya sebenarnya. Bentar, tidak dulu. Kebayang nggak sih, pertama itu dia itu menggunakan kekuasaan untuk memanipulasi karyawan-karyawannya yang baru ya kan. Itu pasti kebayang nggak sih ada efek psikologisnya. Dia nanti kalau ngambil uang itu dalam hal karyawan ya, menggunakan penyalahgunaan kekuasaan istilahnya. Nah, namanya korup kalau di sebuah negara atau di institusi ataupun birokrasi dan lain sebagainya, kalau dia punya kuasa dan dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk nafsunya, misalkan dari hal membunuh, dia bisa membunuh seorang dengan kuasaannya dia bisa nge-rape perempuan-perempuan, merkosa perempuan. Dengan kekuasaannya lambat laun materi ya bakal juga jatuh. Jadi kamu sepakat nggak sih kalau misalkan sebelum jadi pejabat negara itu harus jelas track record dari ketiga hal ini? Harusnya sih ya. Adakah dia misalnya pernah melakukan kekerasan seksual? Adakah dia pernah melakukan pembunuhan? Dan yang ketiga adalah adakah pernah dia berkorupsi? Itu baru merampok materi. Harusnya sih ya. Cuman kan kalau nggak ada laporan, dari mana orang mau tahu? Iya. Misalnya korbannya nih kayak yang udah pernah dilecehkan kayak gitu kan, tapi dia nggak ada laporan kayak gitu kan, jadi kayak nggak ada track recordnya gitu kan. Berarti seharusnya sekarang pemerintah harus membuka sebuah kanal ya untuk mendata korban-korban ini yang sebenarnya jumlahnya sangat banyak ya kan. Harusnya sih ya, tapi enggak, maksudnya biar juga korbannya dirahasiakan, cuma siapa pelakunya itu kita butuh data pelakunya kan. Sebenarnya sih bukannya udah ada ya, tapi kan sekarang kan sebenarnya udah ada kan, tapi
dari pihak yang korbannya ini nggak semuanya itu kayak mau lapor gitu loh, mungkin dia mikirnya malu lah atau segala macam kayak gitu. Tapi kalau dia terjamin kerahasiaannya dia nggak akan malu kan? Iya sih. Iya kan? Mungkin bisa dimaksimalkan di salah satu situs pemerintah ya, lapor.go.id. Saya pernah ke situ guys, cuma saya pernah lapor ke situ tapi tidak yang selalu menanggapi adalah robot. Seandainya itu lapor.go.id dipegang oleh misalkan misalkan Komnas Perempuan, mungkin bisa gitu di-linkkan ke Komnas Perempuan untuk mendata teman-teman penyintas dari kekerasan seksual. Mungkin kita bisa lebih aware siapa aja yang jadi pejabat, kita bisa berhati-hati lagi gitu. Ya, jadi kan kemarin kamu Kak Diva ini kan bilang bahwa cewek itu udah takdirnya dia akan memakai perasaan lebih banyak daripada memakai akal atau otaknya gitu kan. Di situ saya jadi gamang gini guys. Jadi gimana dong kalau cewek itu lebih menggunakan hati, dan itu bagi Kak Diva itu adalah takdir dia menjadi seorang perempuan. Jadi percuma dong kalau kita melakukan edukasi seks kepada teman-teman perempuan, sedangkan mereka sendiri takdirnya emang perempuan kayak gitu. Terus gimana cuy? Ini cara solusinya gimana coba? Tapi aku nyatanya bisa juga kok menghindari hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Enggak gitu maksudnya. Tadi kalau gitu berarti kamu dapat edukasi yang benar dong dari orang tua atau kepribadian kamu? Nggak sih, kalau aku sebenarnya bukan dapat dari orang tua ya. Kalau aku lebih ke karena mungkin semakin dewasa, makin lama kayak makin bisa mikir sendiri gitu loh. Oh, hal seperti ini itu nggak ada gunanya buat aku, yang ada malah merugikan gitu loh. Kalau aku udah bisa mikir kayak gitu ya udah, sekalipun mau ya mungkin aku berhasrat lah, atau aku juga mungkin aku kayak misalnya aku kayak lagi digodain cowok yang aku suka gitu, tapi kalau aku balik lagi mikir semua itu tuh ujung-ujungnya belum tentu pacar kita tuh bakalan jadi suami gitu loh. Mungkin mulai dari itu, jadi pengalaman Kak Diva, dia udah memasuk beberapa perusahaan di sebuah kota di Jawa Tengah, dan itu membuat saya shock deh, karena Kak Diva ini termasuk karakter perempuan yang ketika dia mendapat ancaman rape, aksi pemerkosaan, dia itu termasuk karakter yang teriak ya, berbeda dengan kasus Agni di UGM. Kalau Agni kan ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu, dia hanya shock, dan shocknya itu diam. Sedangkan Kak Diva ini shocknya itu dia akan teriak dan marah, dan sehingga pelaku pun ketakutan gitu kan. Jadi bisa nggak Kak Diva untuk menceritakan detail pengalaman Kak Diva selama ini ketika bekerja di institusi, baik itu swasta ataupun yang negeri? Kalau yang sekarang itu sih dia lebih modusnya ke kayak yang udah aku ceritain sebelumnya sih. Jadi dia manggilin bawahan nih, bilangnya tuh seakan-akan kayak ada obrolan kerjaan yang harus diobrolin gitu kan, padahal di situ tuh dijebak gitu loh. Jadi kayak aku juga pernah sih sebenarnya dipanggil gitu kan, terus awalnya juga memang ngomongin kerjaan gitu, tapi kok lama-lama dia tuh kayak menunjukkan gelagat yang aneh gitu loh. Dan untungnya aku juga udah pernah dengar masalah gosip kalau misalnya dia tuh manggilin anak ke ruangan tertentu itu kayak gitu tuh, itu tujuan dia kayak gitu. Jadi aku udah jaga-jaga dulu sih sebenarnya. Jadi aku udah kayak lebih waspada gitu lah. Nah, pas dia kayak mau nutup pintu, ngunci pintu kayak gitu tuh, ya udah aku langsung lari ke arah pintu itu, terus langsung bilang aja ke dia gitu, kenapa ini pintu dikunci kayak gitu kan. Terus dia ngasih isyarat jari ke mulutnya, maksudnya aku suruh diem gitu loh, jangan berisik gitu kan. Terus
justru karena dia bilang kayak gitu, dan kebetulan kan itu ruangan juga sebelahnya ada ruangan kerja lain yang banyak orang juga gitu loh. Jadi ya udah aku teriak aja gitu kan, teriak ini pintu kenapa ditutup kayak gitu kan. Terus apa namanya, emang sengaja buat ngancem dia gitu kan, biar dia ketakutan dan gak jadi nutup pintu gitu. Terus ya dia masih mencoba apa ya namanya, bujuk gitulah, jangan keras-keras kayak gitu. Terus apa namanya, terus ya udah justru dari situ malah aku makin teriak aja sih. Aku apa namanya, aku panggil nama dia kenceng-kenceng kayak gitu. Terus akhirnya dia nggak jadi nutup pintu. Ya udah, terus akhirnya ngobrolnya sehat aja sih di ruangan yang nggak apa ya, nggak pintu terkunci gitu lah. Gitu. Terus habis itu ya mungkin dia kayak udah nggak mood gitu kan sama aku kan, gara-gara aku nggak mau nolak gitu kan. Terus ya udah ngomong cuman berapa menit doang, nggak nyampe 5 menit, terus aku udah disuruh balik lagi ke meja kerja aku gitu. Itu baru satu yang ada lagi nggak yang pernah gitu? Ada, dulu sebelumnya juga aku pernah kerja di salah satu bank. Itu branch manajernya juga kayak gitulah, tapi dia nggak ngelakuin itu di kantor karena kan ruangannya itu kan dekat juga sama ruangan sekretaris gitu kan. Dia juga tahu kalau misalnya dia tutup pintu ruangan itu kan, connecting roomnya itu kan ke ruangan sekretaris gitu kan, nanti pasti sekretaris curiga gitu kan. Dia ngajaknya halus sih, kayak lebih bujuk ke apa ya namanya, keluar makan lah apa segala macam kayak gitu. Terus tapi untungnya dia ngomong di awal gitu loh, kalau dia pingin kayak gitulah intinya, dan dia ngiming-ngimingin bonus lah dan segala macem kayak gitu kan. Cuman ya aku kan apa ya, kayak gitu tuh juga nggak mau lah, buat apa gitu loh. Aku juga cewek, aku juga mikir kalau suatu saat aku punya suami, aku nggak mau dong suami aku kayak gitu. Aku percaya namanya karma gitu kan, jadi aku nggak mau lah, buat apa gitu kan. Ya udah akhirnya aku tolak aja sih gitu. Jadi guys, sebelum ini tuh sebenarnya kita perlu berdebat dulu sih sebelum dia mau angkat kasus yang dia alami di birokrasi atau institusi yang pernah dia masuki. Saya tuh sempat berdebat dengan dia guys. Jadi apakah kamu Kak Diva, apakah dia tidak ingin ya paling enggak men-sharekan nama-nama dari para pelaku ini ke Komnas Perempuan semisal, karena itu bahaya banget ya buat pendataan, buat salah satu langkah untuk ya pembersihan, mencegah adanya korban-korban yang lebih banyak gitu loh. Dan Kak Diva ini malah bilang seperti dia bilang kalau kamu ingin melindungi keluarga pelaku ya, ingin, karena pelaku punya anak gitu ya, punya istri gitu kan. Iya. Ya emang bijaksana, cuma itu kurang bijaksana bagi saya pribadi. Sebenarnya ketika itu dijadikan data itu bisa dijadikan apa ya, penegasan untuk ya mungkin bagian dari Komnas ini mengirimkan surat peringatan gitu kepada perusahaan. Kalau aku sih caranya lebih cara halus aja sih. Sebenarnya juga nggak baik juga sih cara ini, karena kan ya kalau aku lebih ke preventifnya, lebih ke yaudah aku cerita aja sama teman-teman gitu kan, terutama yang cewek nih. Kalau cowok kan ya udahlah, cowok buat apa sih diceritain gitu kan. Jadi yang cewek-cewek biasanya aku ceritain apa namanya, ya udahlah hati-hati kalau misalnya nanti ini dipanggil, misalnya kayak di perusahaan aku dipanggil ke ruangan kayak gitu kan, kayak gitu. Terus juga apa namanya, kayak misalnya OB, aku sih nggak bilang pastinya kenapa gitu kan, cuman aku kayak ngasih kode aja sih sebenarnya. Terus kayak misalnya OB gitu kan, aku bilang Pak kalau misalnya nanti ada yang dipanggil kayak gitu, seliwar aja, pura-pura bersihin apa di dekat ruangan itu, aku gituin. Jadi ketika ada yang teriak pun ada yang dengar gitu loh.
Kalau aku lebih ke kayak gitu sih. Tapi kalau untuk lapor ke Komnas Perlindungan Wanita dan Anak sih aku nggak dulu lah gitu. Jadi apakah bagi kamu itu apakah seharusnya penting ya, kan udah aku bilangin ke kamu ya bahwa itu bahaya banget kalau seandainya mereka memiliki privilege yang lebih tinggi, bahkan itu menjadi kultur di sebuah perusahaan misalkan sekelas Garuda BUMN. Terus bagaimana cara membersihkan kultur itu adalah biangnya korup loh. Sebelum banyak koruptor, ya korupnya di situ dulu, kultur itu dulu. Terus gimana dong? Apakah kamu nggak ada sebuah ide untuk yang lebih strategis untuk menyetop kultur itu gitu? Karena itu kan yang kamu katakan kan penyelesaian yang secara pelan-pelan ya kan. Padahal itu bisa jadi masif kalau tidak ada sebuah lembaga yang mengayomi dan bertindak tegas. Gini lah sebenarnya ya, kasarannya aja ya. Sebenarnya kasus yang di kantor aku itu yang nyampe ngehamilin teman aku itu udah nyampe kantor, bahkan udah nyampe ke istrinya juga tahu gitu loh. Tapi ya udah, ketika masalah itu udah clear, udah gitu loh, nggak dibahas lagi. Jadi percuma mau ngelapor sana kesini. Enggak, masalahnya itu adalah track record. Tahu nggak sih? Kamu tahu nggak sih jenjang karir seorang leader? Kalau dia besok mencalonkan diri sebagai gubernur, ya kalau dari atasnya juga begitu juga, mau dilaporin kayak apa nggak bakalan ngaruh. dari atasnya gimana? Ya gitu lah pokoknya lah. Atasnya juga gitu maksudnya? Iyalah. Hah? Iyalah. Kalau misalnya kan, apakah kamu tahu jangan itu yang ada dulu aja yang kamu ketahui, kamu nggak usah mikir atasnya. Ini kan langsung banyak kok sebenarnya, itu banyak. Ya memang aku tahu kok, nggak bisa lah aku nyebutin satu persatu karena itu banyak banget kayak gitu, dan itu udah sebenarnya bukan rahasia umum lagi ya, banyak juga kok yang udah ngerti gitu loh. Tapi mereka nggak bisa apa-apa. Ya udah, karena memang dari ujungnya aja nggak terlalu peduli gitu, terus mau gimana? Dari ujungnya siapa? Ya gitulah pokoknya, nggak mau. Yang paling berkuasa kan misalkan di Garuda kan deputinya udah dipecat sekarang, udah diganti. Ujungnya yang Menteri Erick Thohir. Dari ujungnya siapa? Ya itu kan di Garuda kan. Ya, kamu harus link ya kalau bagian perusahaan-perusahaan kayak gitu ujungnya di mana coba? Sekarang gini, itu aja karena si kasus sekarang itu karena si Bapak Erick itu dia itu berani buat ngusut. Sebenarnya yang dulu pun itu sebenarnya yang namanya dengar berita kayak gitulah atau apa itu mungkin udah ngerti gitu loh, tapi dia nggak punya keberanian kayak gitu. Jadi kadang sekalipun misalnya orang itu tahu kayak gitu, bukan berarti juga kadang dia nggak peduli gitu kan untuk mengusut kasus itu. Tapi kalau misalnya kadang orang yang bermasalah itu lebih kuat dan mungkin dibaliknya mengancam, kan kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Jadi mereka nggak berani untuk ngusut kayak gitu loh. Ya berarti kan harusnya kamu harus berpikir bisa lebih luas lagi kan. Kita kan harus bisa mengayomi semuanya. Malahan kalau ketika kita berdiam diri dan melakukan cara-cara yang pelan-pelan yang menurut kamu itu kan cuma sementara. Tapi ada tanggung jawab bagaimana cara kita memperbaiki sistem itu kan seharusnya. Iya nggak sih? Supaya itu nggak terulang kan? Iya, tapi kalau aku ya supaya ada ketegasan. Iya, aku mau dibilang kayak gimana, aku tetap dengan prinsip aku nggak bakalan berubah dengan prinsip aku sih. Jadi aku kalau misalnya kayak gitu, aku bakalan diam sampai suatu saat ada yang akan bicara, terus dia butuh saksi-saksi yang lain atau korban yang hampir digituin, yang baik yang berhasil atau enggak kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu aku baru ikut ngomong gitu loh. Kalau memang aku ada pernah terlibat. Tapi kalau enggak, ya udah aku sih diem aja. Aku paling lebih ke udahlah kayak apa sih? Kayak ngasih hukuman sosial aja ke dia gitu loh. Jadi kayak bukan nyebarin gosip sih ya, tapi lebih ke udahlah kalau itu hati-hati aja kayak gitu. Tapi kalau ditanya sih aku juga nggak bilang kenapa kayak gitu. Pokoknya hati-hati. Kalau misalnya nanti dia kayak gini, kamu kayak gini aja. Karena emang mereka memiliki relasi yang lebih kuat ya di kekuasaan.
Ya karena dari pengalaman juga nyatanya di bagian atasnya juga udah pernah nyampe tahu juga nggak ini kok mau gimana dong. Bagian atasnya lagi kan ada Erick Thohir sekarang. Bagian atasnya lagi sekarang Jokowi. Kan bukan Kita BUMN ini perusahaan ya, swasta. tapi kan bagian atasnya lagi ada presiden. Ya sekarang emang presiden itu kan nggak langsung ikut campur untuk masalah itu gitu loh. Dia bisa aja Nggak ikut usah, campur. belum Bukan ada ke atas gitu. untuk saat ini memang di semua data itu disimpan di Komnas Perempuan dan itu ada milik pemerintah sih. Cuma kebagian datanya itu dari LSM, yang data itu dari LBH gitu, lembaga bantuan hukum. Setidaknya teman-teman itu kayak kamu memberikan data ke LBH itu kalau karena emang ada butuh banget data dari kamu, dari teman-teman lainnya juga pernah menjadi korban untuk menyetok kultur itu. Jadi nanti ini kan memang belum banyak yang di-sharekan kan datanya. Kalau misalkan nanti datanya sudah di-sharekan dan sudah digitalisasi, ini ada ya itu seperti khayalan aku pribadi sih. Nanti kalian tuh data kalian tuh akan digitalisasi dan itu akan dikomputerisasi. Semua nama-nama pelaku itu akan muncul. Ya soalnya juga menghindari ada banyak sih rekan-rekan yang jadi istri kedua tanpa pengetahuan istri pertama. Tahu nggak sih? Ya kan sebenarnya nggak sah. Kalau misalnya istri pertama nggak tahu. Ya iya, makanya kalau ada pendataan, ada digitalisasi, kemungkinan mereka untuk dijadikan istri kedua dan mereka melek teknologi, kemungkinan mereka tidak akan ter-PHP gitu loh. Jadi kemarin saya share ini guys, film di Netflix ya kan, ditonton sama dia gitu kan, salah seorang artis bintang film porno itu nge-share salah satu itu pengalaman dia itu malas kuliah gitu kan, karena memang di Amerika biaya kuliah mahal gitu kan, udah putus asa gitu. Jika untuk kerja pun mereka nggak mau mungkin pendapatannya udah nggak seberapa, jadi mereka memutuskan untuk terjun di dunia film seperti itu. Pada saya tanya sama Diva, kemudian terbesar mungkin generasi setelah ini mungkin industri seperti itu akan semakin ya bersinar, nggak akan mungkin padam lah kalau industri seperti itu. Dan kemungkinan sampai ke negeri ini mungkin karena emang fenomena ekonomi di dunia maju seperti Amerika saja, perempuan yang pemudi Illinois ya tadi di Georgia, kalau nggak salah share buat kalian nanti, dia itu ngomong dia itu nggak pingin seperti orang tuanya dan hidup punya anak, hidup di dalam kampung, di dalam perkampungan di Illinois dengan orang tuanya, punya anak setia dengan satu pasangan. Mereka nggak ingin seperti itu. Jadi kemungkinan terbesar kalau misalkan kamu mempunyai, dan orang tua si siapa namanya ya, si artis ini tuh malah merelakan anaknya yang bekerja di situ. Tahu nggak sih? Karena emang negara sudah tidak mampu membiayai mereka, akhirnya mereka terjun ke dunia seperti itu, prostitusi online dan sebagainya. Menurut kamu gimana? Kalau kemungkinan besar misalkan negeri kita chaos, ekonomi kacau gitu kan, negara tidak mampu melindungi atau menjamin kehidupan yang layak buat perempuan-perempuan seperti ini, gimana coba? Kan udah kejadian sekarang, prostitusi online juga banyak, bahkan masih bertebaran di mana-mana gitu. Cuman ya mungkin kalau kayak polisi nanti nangkapnya nunggu ntar dulu GM-nya itu dapat duitnya banyak dulu kan, biar nanti pas ditangkap udah banyak duit kan enak diporotin, mungkin gitu. Jadi yang kerja artis-artisnya ini ya kasihan ya. Ya tapi kan kadang juga memang artisnya minta, gimana dong?
Iya karena mereka kan bertahan hidup, dimana kan mereka juga pengen berlibur ke Hawaii atau ke Jepang. Iya itu kan lifestyle artis ya, karena biar dia terus bisa update di sosmed, Iya. nggak kalah sama yang lain. Iya, awalnya emang ekonominya susah, nggak ada lapangan pekerjaan, gimana lagi coba? Masa mereka kerja di Indomaret, apalagi mereka cantik, ya sia-sia dong. Lebih baik mereka memilih untuk di jalur itu dong sekalian, ya nggak? Ya kalau yang imannya nggak kuat ya memang pasti pilih jalur kayak gitu, apalagi ada kesempatannya, ada peluangnya, ada linknya. Ya mungkin 10 tahun mereka berdua di situ dan setelah keluar dari itu mungkin mereka akan pindah negara, ya kan? Karena emang kesempatan hidup di sini nggak ada untuk mereka hidup layak, nggak ada. Malah mereka kalau kerja, misalkan ikut kerja di bank, misalkan kuliah, akhir-akhirnya juga direp juga sama bos-bosnya, ya nggak sih? Iya kan nggak Ya semuanya so what gitu sih. loh, daripada kita kuliah akhirnya juga direp ketika kerja di birokrasi atau institusi, akhirnya diperkosa juga. Iya langsung aja terjun. Mungkin mereka pikirannya kayak gitu di Amerika. Ya bisa jadi, soalnya juga mereka budayanya udah budaya barat kayak gitu ya, budaya yang bebas. Daripada sekarang gini, budaya di Amerika itu free sex itu kan udah hal yang biasa. Daripada free sex sana sini nggak dapat duit ya mending sekalian mulai aja kan. Bisa jadi mereka mikirnya gitu. Iya ada kemungkinan bahwa mereka juga ada juga kan artis di sini yang berkuliah dan mereka akhirnya kerja terus akhirnya dapat penguasaan. Ya percuma dong mereka selama ini menjaga diri baik-baik, ternyata ujung-ujungnya nanti juga diperkosa ketika masuk perusahaan atau birokrasi atau di institusi. Bahkan mungkin nanti suaminya serong. Jadi mereka sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta karena emang bullshit. Ya iyalah nyatanya hidup nikah makan cinta gimana aja. Ntar kalau kamu punya anak seperti itu gimana kalau dia depresi gitu kan? Seandainya generasi kita sudah berubah, tidak ada gitu kan. Nggak Jadi mungkin. zamannya udah berubah. Ya maka dari itu kalau aku punya anak aku pasti dari kecil udah aku didik, aku tanamkan moral dan iman yang kuat gitu loh. Iya percuma kamu tanamkan iman dan moral yang kuat tapi sementara mereka lihat updatean status misalkan tas branded atau tas atau sepatu branded. Ya udah besok aku Mending mereka ini dong. aku beli pulau aja kan, terus habis itu aku hidup di situ, aku bawa beberapa orang keluarga yang baik-baik. Ya udah mau yang kolot orang desa juga nggak apa-apa, yang penting kan hidup damai. Udah beli pulau, nanam sendiri, ya kan, jadi balik ke zaman dulu. Itu sebenarnya keinginan mereka yang ada di Amerika ini, generasi muda di Amerika mereka sebenarnya pengen seperti itu. Mereka pengen punya Lamborghini, pengen beli pulau sendiri. Jadi mereka terjun ke dunia seperti itu karena tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Niatnya baik mereka itu, tidak mendapatkan terlindung. Bahkan ketika mereka kuliah pun sebenarnya kan putus kuliah juga, nggak mau kuliah karena biayanya mahal, kasihan orang tua gitu kan. Akhirnya terjun ke dunia seperti itu gitu. Karena mereka, aku rasa mereka itu nggak main-main ketika terjun di situ karena memang tujuannya dalam mencari uang supaya tidak menyusahkan orang tua kan. Sekarang kan supaya mandiri, supaya bisa beli rumah sendiri, supaya bisa beli pulau, beli mobil, bisa vakansi kemana aja yang mereka suka dengan ya mereka menjadi artis. So what gitu loh. Terus Ntar kalau anak kita seperti karena kamu seperti itu ya biarin aja mungkin ya. ya enggak lah. Iya dong. Ya enggak, kan aku udah tanamin dari Karena dia nggak kecil. pengen nyusahin kamu. Ya nggak mau aku. Aku tidak mau berandai-andai yang buruk apapun itu. Karena gini, apapun yang bakalan kita dapat itu awalnya adalah dari yang kita pikirkan gitu. Aku nggak bakalan berandai-andai. Itu anak orang lain aja, anak aku mah enggak. Kalau nyampe anak aku ketahuan buat zina ya udah aku nikahin aja, ngapain sih repot-repot gitu kan? Kan nanti orang tua yang kena dosanya. Mending aku nikahin sekalian, halal sudah, tanggung jawab aku ke anak udah selesai. Enggak, masalahnya kaum perempuan yang di Amrik ini itu bukan masalah agama sih, karena masalah ekonomi. Tanggung jawab negara itu tidak ada dan ketika mereka berkuliah atau bekerja pun akhirnya diperkosa sama bos-bosnya. Ya, kayak kamu yang Kak Diva alami ketika Kak Diva akhirnya bekerja. Untung Kak Diva itu bisa berteriak gitu kan, salah satu penyintas yang berani gitu kan. Tapi kan tidak semua perempuan seperti Kak Diva.
ketika diperkosa ya akan sok diam seperti yang dialami oleh Agni. Ya itu edukasi aja sih sebenarnya. Edukasi seperti apa Wong? Itu udah kepribadian si perempuannya beda-beda karakternya. Ya karena berbeda itu makanya sebenarnya dibutuhkan yang namanya edukasi dari awal. Di edukasi seperti apapun itu udah kepribadian dia. Kalau sok diem, Kalau dari awal diedukasi kita itu sebagai wanita itu harus berani. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau memang harus teriak ya teriak aja kayak gitu. Kalau memang dia juga tidak mau diperlakukan seperti itu, ya udah lakukan aja gitu loh. diedukasi berarti ya. Berarti tanggung jawab orang tua sebenarnya. Ya dari orang tua, dari pendidikan itu juga perlu sih. Berarti Nggak harus usah masuk kurikulum, tapi cuman ya kita misalnya nih kayak guru-guru atau tutor lah atau mentor atau siapapun itu juga tetap harus nggak cuma pelajaran kognitif semata gitu loh, tapi dia orang juga harus memberikan pelajaran kehidupan filosofis gitu ya, yang lebih untuk membuka otak-otak mereka ini gitu loh. Jadi sebenarnya karakter itu kan tumbuh karena kebiasaan dan karena mungkin, lingkungan. iya mungkin karena karakter keluarga si Aki, mungkin dia di keluarga itu Iya, ditekan mungkin bisa ada jadi. KDRT mungkin ya, dia di selalu diam. Kalau misalkan dia mau mengungkapkan pendapat dia juga diam gitu kan. Iya, jadi dimarahin mungkin seperti itu ya. Jadi jadi- dia ada faktor psikologis juga ya, kenapa korban kok tidak berani teriak ya. nah jadi mungkin juga ada faktor dari apa ya Keluarga yang nggak bisa mengedukasi. Nah mungkin juga terlalu keras gitu kan, jadi anaknya Pendiam. karena ketika orang tua terlalu keras itu kan kemungkinannya ada dua nih biasanya kan, antara anak jadi yang terlalu pendiam, nggak pede dan takut untuk melakukan apapun, dan satu lagi adalah tipe anak yang pemberontak kayak gitu loh, bisa jadi gitu. Yaudah guys, kayaknya kita harus selesai dulu di podcast kali ini karena jam yang sudah larut. Juga saya diusir oleh Kak Diva dari pokoknya yang jelas bahwa sebenarnya nggak menutup kemungkinan kedepannya teman-teman ini sebenarnya mencari uang tuh lebih mudah dengan menjadi artis ya. Nyari uang tuh gampang Banget buat perempuan, apalagi kalau dia cantik gitu. kalau tanpa memikirkan apa ya, berkah atau tanpa memikirkan moral. Enggak. Kayak jual ganja, jual narkoba aja jelas gede banget itu duit. Jadi mafia aja udah gede duitnya, ya kan? Pablo Escobar Kalau ganja sama itu kan masih butuh pekerja, harus nanam dulu. Kalau ini kan beda, kalau perempuan emang butuh kecantikan doang, tinggal buka baju aja kan. Ya kecantikan juga kan orang butuh perawatan dong. Kamu kira nggak butuh perawatan? Belum beli bajunya yang memadai. Buat beli bajunya ngapain dulu? Kerja dulu, nyari duit dulu. Iya, paling nggak mereka tinggal buka lah, ngapain beli baju aja, tinggal buka doang, tinggal main. Ya kan kalau langsung dibuka juga orang nggak langsung nafsu, malah jijik kayak orang Iya, gila tergantung tuh. sutradaranya siapa, makanya ada saya guys, sutradara. Kamu gue sutradara film kayak gituan, cita-cita kayak gitu bangga. Duitnya banyak cuy, soalnya emang negara itu tidak menaruh perhatian ke sana, bahkan ya, sekolah pun bullshit aja, Ya kita cuma gimana disuruh dananya belajar doang. dikorupsi? Edukasinya yang penting, edukasi dari keluarga dan sekolah itu sebenarnya penting banget supaya menghindari banyak generasi yang seperti itu, karena mereka adalah apa ya, mereka itu pengganti gitu kan. Kalau pengganti aja udah korup bukan main, apalagi kalau udah megang jabatan, megang privilege yang lebih, bakal korup. Negeri ini kacau balau, udah pasti udah hancur ke masa depannya. Oke, terima kasih. Selamat sore guys. Jenang kopi kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.